Shalom bagi kita semua. Kembali lagi bersama dengan saya. Kita belajar bersama-sama dari Alkitab, melihat dari kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam firman Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang Allahku penyembuhku. Banyak orang yang mengalami sakit penyakit, baik itu sakit fisik, sakit mental, maupun sakit hati karena dilukai oleh orang lain. Kali ini pembahasan kita mengenai Allahku penyembuhku. Siapa yang menjadi Allah penyembuh kita? Tentunya banyak orang yang mencari solusi untuk memperoleh kesembuhan, mencari tahu bagaimana caranya aku bisa sembuh, bagaimana aku bisa mengalami kesembuhan. Dan kali ini kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-27 sampai 31. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Terjawablah sudah, siapa yang dikatakan Allahku penyembuhku? Dari pembacaan kita, dari ayat yang ke-27 sampai ke-31, dijelaskan bahwasanya pribadi yang dapat menyembuhkan adalah Yesus Kristus. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus turun dari bukit menyampaikan khotbahnya. Kemudian ditemukan bahwasanya ada dua orang buta yang mengikuti dia. Dan kita akan belajar dari dua orang buta ini, bagaimana caranya untuk memperoleh kesembuhan yang daripada Allah itu. Cara yang pertama akan kita lihat bagaimana orang buta ini memperoleh kesembuhan, yaitu dengan berseru-seru kepada Tuhan. Di ayat yang ke-27 dikatakan, ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kedua orang buta ini mengikuti Yesus. Kemudian mereka melakukan cara yang pertama, yaitu berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Kemudian kita melihat cara yang kedua, apa yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan itu. Di ayat yang ke-28 dikatakan, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yang kedua, cara yang kedua mereka lakukan yaitu percaya kepada Yesus sebagai objek yang tepat untuk memperoleh kesembuhan. Yesus adalah solusi yang tepat untuk memperoleh kesembuhan, sehingga mereka menaruh kepercayaan mereka, iman mereka terhadap Yesus. Ini cara yang kedua yang mereka lakukan untuk memperoleh kesembuhan yang daripada Allah. Kita mau lihat apa yang menjadi hasilnya setelah kedua orang buta ini melakukan dua cara. Yang pertama, mereka berseru-seru kepada Yesus yang adalah Allah. Yang kedua, mereka menaruh kepercayaan kepada Yesus yang adalah Allah. Kita melihat di ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 yang menjadi hasil dari cara yang mereka lakukan. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di ayat yang ke-30 yang menjadi hasilnya, maka meleklah mata mereka. Artinya mereka memperoleh kesembuhan, mereka mendapatkan solusi yang tepat karena mereka adalah buta dan mereka dapat melihat. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menemukan objek yang tepat? Sudahkah kita mendapatkan solusi yang tepat untuk mengalami yang namanya kesembuhan? Kita belajar dari kedua orang buta tadi. Kedua cara mereka lakukan, yang pertama berseru kepada Tuhan, yang kedua menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada Tuhan, tidak menduakan hati Tuhan. Kemudian mereka mengalami kesembuhan, mereka dapat melihat. Inilah yang diharapkan banyak orang. Ingin mendapatkan kesembuhan di saat mengalami kesakitan.
di dalam menghadapi satu pencobaan, di dalam menghadapi satu masalah, ingin mendapatkan solusi dan jawaban yang tepat. Sebagaimana kehidupan saya pada saat saya belum mengenal Kristus. Saya juga kepengen sembuh, karena di masa saya SD sampai SMP sering sekali mengalami sakit penyakit, demam berdarah. Saya beberapa kali masuk ke rumah sakit, bahkan sering absen untuk mengikuti pelajaran sekolah. Suatu ketika di saat saya SMP, puncaknya di mana saya frustasi, di mana saya menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Aku akhiri hidup ini ketika aku mengalami sakit penyakit itu. Rasanya hampa sekali untuk hidup. Rasanya sangat tidak pengen untuk menjalani hari-hari. Badan saya begitu kurus, kering, kecil, seperti tulang, diserang penyakit. Puji Tuhan, suatu ketika Tuhan mempercayakan hambanya untuk mengajak saya berseru kepada Tuhan, untuk mengajak saya terima Yesus dengan segenap hati. Ketika hal itu saya lakukan, mulai saya merasakan ketenangan, mulai saya punya harapan hidup, mulai saya semangat untuk melakukan banyak hal. Dan sampai saat ini saya ada itu karena pertolongan Tuhan. Kedua cara ini akan membuat kehidupan kita di dalam Tuhan semakin bertumbuh dengan luar biasa. Kita akan terus mengalami kesembuhan, sebagaimana kedua orang buta yang dalam pembacaan kita mengalami kesembuhan yang daripada Allah. Dan saya sudah mengalami hal yang demikian. Saya harap saudara-saudara sekalian mengalami hal yang demikian. Datanglah mengikuti Tuhan dengan berseru-seru kepada Tuhan. Seberat apapun yang menjadi penyakitmu hari ini, seberat apapun yang menjadi masalahmu hari ini, datanglah kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan solusi yang terbaik kepada hidup kita. Ingat, taruh kepercayaan sepenuh hati kepada Tuhan, dan Tuhan akan melakukan pekerjaannya untuk kehidupan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.